Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Latifah dari kelas 11 Kimia Analis 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab dalam PPKN, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Yang pertama di sini ada pengertian hukum. Yang saat ini pengertian hukum itu belum ditemukan secara pasti karena disebabkan banyaknya segi dan bentuk hukum serta perbedaan sudut pandang dari tiap-tiap orang atau ahli. Namun di sini saya sudah mengambil beberapa contoh pengertian hukum dari berbagai ahli. Yang pertama dari E. Utrecht, menurut beliau, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Yang kedua, menurut C. Siti Simorangkir dan Nurjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap aturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Yang ketiga, menurut Mukhtar Kusumatmaja, hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Selanjutnya, di sini ada unsur dari hukum, yaitu peraturannya mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Peraturan bersifat memaksa dan sanksi terhadap pelanggaran adalah tegas. Lalu ada ciri hukum, yaitu adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang agar tata tertib dapat terlaksana. Dan yang ketiga ada kaidah hukum. Yang pertama berisi perintah yang harus ditaati, kedua berisi larangan yang mengatur, tiga berisi penekanan yang mengatur ketentuan. Dan adapun sifat hukum, yaitu mengatur dan memaksa agar masyarakat dapat menaati tata tertib dan memberikan sanksi yang tegas atau hukuman terhadap siapa saja yang tidak mentaatinya. Selanjutnya ada penggolongan hukum. Yang pertama, hukum menurut sumbernya. Yang pertama, hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum adat dan kebiasaan adalah hukum yang diambil dari peraturan adat dan kebiasaan. Yang ketiga ada hukum jurisprudensi, merupakan hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Yang keempat ada hukum traktat, merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara peserta perjanjian internasional. Selanjutnya, penggolongan hukum menurut bentuknya. Yang pertama, hukum tertulis yang biasanya dijumpai atau ditemui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Yang termasuk hukum tertulis, yang pertama, hukum tertulis dikodifikasi, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasi, yaitu hukum yang meskipun tertulis namun tidak disusun secara sistematis. Lalu yang kedua ada hukum tidak tertulis yang merupakan hukum yang hidup, diyakini, dan dipatuhi di dalam masyarakat. Selanjutnya ada menurut penggolongan hukum menurut tempat berlakunya. Yang pertama ada hukum nasional, yaitu berlaku dalam suatu negara. Yang kedua ada hukum internasional yang mengatur antara dua negara atau lebih yang berlaku secara universal. Yang ketiga hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya. Yang pertama, ius constitutum
merupakan hukum yang positif atau yang berlaku sekarang bagi masyarakat dan wilayah tertentu. Yang kedua ada ius constituendum, merupakan hukum yang dicita-citakan atau yang diharapkan yang akan datang dan termasuk hukum yang negatif. Yang ketiga ada hukum universal atau hukum asasi atau hukum alam, merupakan hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa. Penggolongan hukum menurut cara mempertahankannya, yang pertama hukum material yang mengatur hubungan antara masyarakat yang berlaku secara umum. Yang kedua hukum formal, merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan menegakkan pelaksanaan hukum material dan cara menuntut apabila ada yang melanggar. Menurut sifatnya, hukum ada yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak, dan adapun hukum yang mengatur atau melengkapi, yang artinya hukum dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri. Sedangkan penggolongan hukum menurut wujudnya dibedakan yang pertama menjadi hukum objektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan. Yang kedua, hukum subjektif atau hak, yang merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Menurut pribadi yang diaturnya, yang pertama, hukum satu golongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu. Yang kedua, hukum semua golongan merupakan hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. Yang ketiga, hukum antar golongan adalah hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang tunduk pada hukum yang berbeda. Dan penggolongan hukum menurut isi masalah yang diaturnya, hukum yang pertama hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang berfokus pada kepentingan perseorangan atau hanya warga negara. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum menurut Onoto Hamijojo ada 3, yaitu mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat, yaitu segi reguler, mewujudkan keadilan, dan menjaga supaya manusia diperlakukan sebagai manusia, atau segi memanusiakan manusia. Sedangkan fungsi hukum yang pertama yaitu sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Yang kedua, sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, dan yang ketiga sebagai penggerak pembangunan. Sumber hukum di Indonesia merupakan segala hal yang menimbulkan aturan dan mempunyai kekuatan memaksa, sehingga jika seseorang melanggar aturan tersebut, orang itu akan dikenakan sanksi yang tegas. Penggolongan hukum di Indonesia yang pertama yaitu menurut undang-undang atau statuta. Memiliki 2 arti. Yang pertama adalah arti material. Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat bagi semua warga negara. Yang kedua, arti formal, yaitu undang-undang adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Selanjutnya ada hukum tidak tertulis atau kebiasaan, yang merupakan perbuatan diulang-ulang terhadap hal yang sama dan diterima juga diakui oleh masyarakat. Lalu ada keputusan hakim atau jurisprudensi, yaitu suatu keputusan hakim terhadap suatu perkara untuk dijadikan pedoman untuk memutuskan perkara serupa. Adapun traktat yaitu perjanjian yang dibuat oleh 2 negara atau lebih, dan traktat terbagi menjadi 2, yaitu bilateral yang dibuat oleh negara dan bersifat tertutup karena hanya melibatkan 2 negara saja, dan ada traktat multilateral yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari 2 negara dan bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya. Yang terakhir ada doktrin, merupakan pendapat para
kata ahli yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum. Doktrin juga dapat dipakai sebagai sumber hukum formal yang banyak digunakan para hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selanjutnya masuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Pengertian dari sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen prosedural seperti penyelidikan atau penyidik, penuntutan dan pemeriksaan, sidang pengadilan. Tujuan dari sistem peradilan merupakan untuk mewujudkan keadilan hukum. Pada dasarnya, peradilan selalu berhubungan dengan pengadilan. Inti dari peradilan tertuju pada proses, pengadilan pada cara, sedangkan badan pengadilan berfokus pada badan, dewan, hakim, atau instansi pada pemerintah. Lalu, dasar hukum yang berada di Indonesia berasal dari pencampuran hukum di Eropa, khususnya Belanda, karena dulu kan Belanda sempat menjajah Indonesia. Jadi dasar hukum Indonesia juga berpatok atau melihat dari dasar hukum di negara Belanda. Selain itu juga berpatok pada hukum agama dan hukum adat. Lalu sistem peradilan yang didasarkan pada Pancasila, khususnya pada sila yang kelima, kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 24 pada ayat 2 dan 3. Selanjutnya adalah istilah peradilan juga dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, di sini saya langsung menjelaskan unsur-unsur dalam pasal 1 dan 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang pertama, peradilan merupakan suatu sistem atau proses menegakkan hukum dalam peradilan. Maksudnya bahwa peradilan merupakan suatu proses untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Dilakukan oleh hakim di pengadilan dengan cara menerima, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Lalu yang kedua, menegakkan hukum dan keadilan dilakukan berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara. Artinya, pelaksanaan peradilan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Yang ketiga, peradilan diselenggarakan dalam rangka terwujudnya negara hukum Republik Indonesia, yang artinya peradilan itu merupakan cara untuk mewujudkan negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum. Selanjutnya ada perangkat lembaga peradilan yang berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Perangkat lembaga terbagi menjadi yang pertama, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi. Yang di bawahnya terdapat peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua ada Mahkamah Agung, juga berwenang mengadili pada tingkat kasasi atau pengadilan tingkat terakhir. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Selanjutnya, Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan perilaku dari hakim. Lalu ada pengertian dari MA, MK, dan KY. Yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi
yang tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah. MA juga berkedudukan di ibu kota negara. Mahkamah Agung terdiri dari pimpinan, hakim anggota, dan sekretaris. Pimpinan MA terdiri dari seorang ketua, 2 wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda, yang jumlah seluruhnya adalah maksimal 60 orang. Yang kedua ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan. MK juga berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia yang terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Lalu yang ketiga ada Komisi Yudisial atau KY. KY bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. KY berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, lalu terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinannya terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Sedangkan tugas Komisi Yudisial adalah menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik, lalu membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengadilan di lingkungan peradilan. Yang pertama peradilan umum, yang artinya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang mencari keadilan. Yang termasuk ke dalam peradilan umum yaitu yang pertama ada pengadilan negeri, merupakan pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala pidana. Susunan dari pengadilan negeri ini terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Pimpinannya terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Lalu yang kedua ada pengadilan tinggi, merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Pengadilan tinggi ini bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Selanjutnya ada peradilan agama, merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan pada agama Islam mengenai perkara tertentu. Yang termasuk peradilan agama yang pertama yaitu pengadilan agama, merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul di masyarakat yang beragama Islam. Pengadilan agama juga merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota yang meliputi wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua ada pengadilan tinggi agama, merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Hakim dari pengadilan tinggi agama diangkat oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung dan mengucapkan sumpah di hadapan ketua Mahkamah Agung. Tugas dan wewenang dari pengadilan tinggi agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat banding. Selanjutnya ada peradilan militer yang merupakan pelaksana kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Yang termasuk peradilan militer yaitu yang pertama pengadilan militer yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama. Susunannya terdiri dari 1 orang hakim ketua, 2 orang hakim anggota, serta dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi. Yang kedua ada pengadilan militer tinggi
yang bersidang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan terdakwa atau salah satu prajurit berpangkat mayor ke atas dengan 1 orang hakim ketua, 2 orang hakim anggota, dan dihadiri 1 orang auditor militer dan dibantu 1 orang panitera. Yang ketiga ada pengadilan militer utama yang memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Yang keempat, pengadilan militer pertempuran yang bertugas memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang telah dilakukan oleh seorang prajurit di daerah pertempuran. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara yang merupakan pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, yang bertugas untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan juga dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi, yang meliputi wilayah provinsi. Tugasnya adalah memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. Peran lembaga peradilan berdasarkan Pancasila adalah untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan juga keadilan. Adapun di sini saya tulis beberapa asas yang harus dilakukan pada pengadilan. Yang pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan hal yang lainnya. Yang kedua, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang ketiga, tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Yang keempat, terhadap putusan pengadilan, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan juga dalam undang-undang dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sikap yang sesuai dengan hukum. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi, dan kepatuhan terhadap hukum dapat menciptakan ketertiban antar anggota masyarakat. Sikap-sikap yang sesuai dengan hukum tersebut merupakan sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku dalam suatu negara. Di sini saya tulis beberapa contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, mematuhi nasihat dari orang tua, menghormati guru, mematuhi tata tertib di sekolah, menaati peraturan yang berlaku di masyarakat, dan menaati hukum yang berlaku pada negara. Selain sikap-sikap yang sesuai dengan hukum, adapun sikap-sikap yang bertentangan dengan hukum. Maksudnya, yaitu perilaku yang bertentangan dengan hukum bisa timbul karena kurangnya kesadaran hukum, pelanggaran hukum dianggap biasa, dan hukum yang berlaku itu sudah tidak sesuai. Beberapa contohnya, yang pertama, menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan pada muka umum. Yang kedua adalah melanggar kesusilaan, dan yang ketiga dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau membunuh orang. Selain itu, mabuk di muka umum dan juga melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan barang dari hasil curian merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, jenis hukuman atau pidana yang dijatuhkan untuk perilaku yang melanggar hukum atau sanksi yang diberikan kepada seorang yang melanggar hukum, yaitu yang pertama ada pidana pokok yang terdiri dari pidana mati,
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Yang kedua ada pidana tambahan, yaitu merupakan pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atau penyitaan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sekian materi tentang sistem hukum dan peradilan Indonesia yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata maupun penjelasan yang kurang memerinci atau kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.